Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Kebijakan tarif baru Trump sebesar 32% yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya bagi perekonomian dan pasar keuangan dalam negeri. Meski reaksi pasar sejauh ini relatif tenang, ketidakpastian masih membayangi. Dalam wawancara yang dilakukan pada akhir pekan lalu, Irwanti, Chief Investment Officer Schroders Indonesia memaparkan analisis mendalam mengenai sektor-sektor yang paling terdampak, peluang yang bisa dimanfaatkan, serta strategi investasi yang tepat di tengah dinamika global yang terus berubah. Memang kebijakan tarif ini tentu berdampak tidak positif ya terhadap seluruh market. Karena perlu diingat tidak hanya Indonesia saja yang terkena tarif, tapi seluruh dunia yang menjadi partner dagang dengan Amerika. Apalagi yang mengekspor lebih banyak ke Amerika daripada import ke Amerika. Jadi mempunyai trade surplus terhadap Amerika harus membayar lebih untuk tarif ini. Tentunya dampak secara langsung tidak begitu positif untuk market Indonesia. Akan tetapi memang market reaction-nya itu tidak begitu signifikan. Bahkan waktu kemarin tarif keluar 32% dan ada kemungkinan karena Indonesia itu adalah bagian dari BRICS akan dikenakan plus 10 lagi, jadi totalnya adalah 42%. Itu marketnya tidak bereaksi terlalu signifikan. Jadi biasa-biasa saja. Ada penurunan tapi sangat sedikit gitu. Itu karena partly investor sudah price in bahwa tarifnya itu akan seperti indikasi awal waktu pertama kali diumumkan list negara-negara itu termasuk Indonesia. Bahkan hari ini kita lihat marketnya sudah membaik. Kenapa? Karena ada opportunity negosiasi ini masih bisa akan dilakukan hingga tanggal 1 Agustus. Di mana hopefully harapannya itu negosiasi ini bisa berjalan dengan baik dan nanti final keputusan tarifnya itu bisa lebih rendah ketimbang 32 plus 10 tentunya. Nah, itu akan memberikan katalis yang lebih baik untuk market kalau memang kita bisa mendapatkan tarif yang lebih rendah ketimbang 42% tersebut. Tentunya yang paling terdampak itu yang industri yang memang ekspor banyak ke Amerika. Yaitu kalau kita lihat itu pertama industri garment atau pakaian jadi. Karena kebanyakan ekspor kita itu ya garment, pakaian jadi ke Amerika. Yang kedua adalah industri rubber juga masuk dan electronics gitu. Jadi 3 industri itu yang akan terkena dampak negatif signifikan terhadap kebijakan tarif Trump ini. Akan tetapi kita lihat memang industri ini terhadap total ekspor kita ke Amerika itu tidak begitu besar dampaknya. Karena kalau kita lihat total ekspor Amerika terhadap GDP Indonesia itu hanya 2%-an. Jadi dampak secara overall ekonomi kita sih tarif Trump ini tidak akan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita secara signifikan dalam waktu dekat ya. Akan tetapi yang kita harus cermati dan pemerintah harus perhatikan adalah industri-industri ini mempunyai banyak employment, yaitu tenaga kerjanya banyak, terutama kan pakaian jadi atau garment. Karena garment ini penyerapan tenaga kerjanya itu besar sekali. Sehingga ini kita harus cermati apakah dampak tarif ini bisa menyebabkan tingkat PHK itu naik dan pengangguran ke depannya. Dan kalau kita perhatikan lagi, kita bandingkan dengan negara lain seperti Vietnam. Karena Vietnam itu tarif trade-nya itu ternyata tarif trade-nya tidak setinggi kita, hanya 20%, sehingga ini menyebabkan secara FDI kita tidak sekompetitif seperti Vietnam. Sektor yang diuntungkan mungkin yang secara nggak langsung ya Mbak Ita. Jadi misalnya kita lihat dari negara lain nih, Brasil. Barusan kan kemarin dikemukakan tarifnya dikenakan 50%. Jadi tinggi sekali, semuanya mengalami shock kan. Nah kalau dilihat Brasil itu ekspornya apa? Kebanyakan ke Amerika, yaitu ekspor banyak bahan pertanian seperti kedelai gitu. Itu banyak ekspor ke Amerika. Nah hal ini secara tidak langsung menyebabkan ekspor penggantinya atau substitusi barang-barang yang dari Brasil yang kita punya
itu kemungkinan akan benefit karena kan tarif kita lebih rendah ketimbang Brasil yang 50%. Jadi misalnya kalau Brasil kedelai tadi, terus kita kan ekspornya CPO ya, sawit ya. Jadi ada kemungkinan CPO itu menjadi alternatif yang lebih murah ketimbang Amerika mengambil soybean dari Brasil. Jadi secara indirect itu yang kita harus perhatikan sektor-sektor ini. Ini salah satu contoh saja yang saya sebutkan bisa diuntungkan dengan kebijakan tarif ini. Kebijakan Trump ini nggak cuma tarif yang mengagetkan. Memang kebijakan Trump ini sangat tidak menentu ya, tidak mudah diprediksi. Juga kebijakan imigrasi, kebijakan ekonomi yang lain, begitu yang akan berdampak terhadap sentimen dari bursa saham global. Jadi tidak hanya Indonesia yang mengalami volatilitas yang sangat tinggi karena kebijakan Trump. Jadi itu kita akan sangat bergantung dengan volatilitas kebijakan Trump dan juga global market yang lain. Dan bagaimana Tiongkok akan bereaksi terhadap kebijakan Trump ini akan sangat berdampak ke sentimen market Indonesia. Kalau masalah apakah akan ada koreksi atau tidak, tentunya tidak sulit diprediksi sekarang dengan adanya uncertainty tersebut. Karena Trump bisa saja mengatakan seperti ini, Brasil 50% misalnya. Tiba-tiba the next day beliau mengatakan bahwa diturunkan begitu. Jadi ini hal yang terus menjadi resiko volatilitas akan meningkat terhadap seluruh bursa saham global, tidak hanya Indonesia. Tentunya potensi sih masih ada, Mbak Ika, karena kalau kita lihat kan first quarter saja nih, itu kan Indonesia market mengalami koreksi yang cukup signifikan kan. Akan tetapi second quarter sudah membaik gitu. Jadi di kuartal kedua marketnya rebound cukup signifikan. Sehingga year to date kira-kira market kita itu penurunannya ya tidak sampai 5% gitu ya, minus 5%, which is it's not so bad gitu. Kalau memang kebijakan policy domestik kita bisa membaik, kondusif, investor perception-nya membaik, dan katalis utamanya kalau the Fed bisa menurunkan suku bunga, BI tentunya akan ada room untuk menurunkan suku bunga. Dengan kondisi likuiditas ketat ini kedepannya akan membaik seiring dengan penurunan suku bunga, dan dolarnya juga kemungkinan akan melemah. Itu akan memberikan katalis positif untuk rupiah. Tapi tentunya saya ingin mengingatkan lagi bahwa volatilitas itu akan masih tetap besar ke depan karena sangat bergantung dengan kebijakan dari Trump yang kita tahu sangat volatile, dan juga kebijakan dari Indonesia domestik sendiri yang sangat banyak perubahan, dan perubahannya kita harapkan ke arah yang lebih baik sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa membaik. Sehingga untuk saat ini kita lihat memang kedua aset kelas fixed income dan equity memberikan nuansa yang berbeda gitu. Fixed income memberikan kestabilan dan juga kecenderungan upside jika suku bunga turun dan rupiahnya menguat. Dan kalau nanti fixed income bisa perform, tingkat yieldnya juga imbal hasilnya makin turun, tentunya akan memberikan investor lebih menarik untuk masuk ke saham karena imbal hasil dari obligasinya yang sudah lebih rendah ketimbang apa yang didapatkan sebelumnya. Kita tetap merekomendasikan investor untuk mendiversifikasi portfolionya sesuai dengan kebutuhan, tujuan investasi, dan profil risiko investor masing-masing. Tapi memang mempunyai portfolio yang diversified saat ini adalah yang lebih baik karena situasi dari pasar saham itu masih akan volatile bukan hanya karena faktor domestik, tetapi juga sekarang terkena dengan faktor globalnya yang sangat dinamikanya sangat berubah dengan sangat cepat begitu. Jadi diversified portfolio itu menjadi strategi yang paling baik dalam menghadapi volatilitas saat ini. Tentunya harus tetap cautious optimistic untuk investor. Cautious in a way harus terus mengikuti perkembangan berita, harus mengikuti
kebijakan-kebijakan yang diambil dan juga kinerja dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan kalau kita lihat memang kita harus terus memperhatikan saham-saham atau emiten-emiten yang memiliki fundamental yang baik, kinerjanya kuat, valuasinya juga reasonable. Nah, itu adalah opportunity untuk bisa berinvestasi di emiten-emiten yang mempunyai fundamental kuat seperti itu. Dan tentunya strategi average down itu baik untuk dilakukan karena kondisi volatilitas yang masih ada. Kita tidak tahu kebijakan yang akan diambil oleh Trump ke depannya seperti apa. Jadi di saat marketnya cautious sekali adalah opportunity yang baik untuk mulai masuk dan gradually saja sambil kita terus memperhatikan perkembangan-perkembangan makro dan mikro ke depannya. Secara sektor defensif memang lebih baik untuk saat ini karena dengan memilih saham yang emiten yang defensif tentunya kita berharap secara earning per share kalau saham yang defensif, emiten defensif pasti earning per share-nya paling nggak stable, tidak turun. Jadi dengan memiliki earning per share yang stable, kemampuan perusahaan tersebut untuk memberikan dividen juga akan terus terjaga. Jadi return yang akan didapatkan oleh fund atau oleh investor saham akan cukup baik karena terproteksi dari return dari dividen dan juga kenaikan EPS yang hopefully akan memberikan kenaikan harga saham. Jadi total return untuk saham-saham yang defensif masih akan cukup baik begitu dan cenderung lebih tidak se-volatile seperti emiten-emiten yang cyclical begitu ya dengan adanya banyaknya perubahan. Nah, sektor defensif itu apa ya? Tentunya sektor seperti kesehatan, pharmaceutical, hospital itu cenderung masih defensif dan tidak terlalu bergantung terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi. Gitu karena orang kan masih walaupun ekonomi turun, orang tetap masih harus berobat, tetap harus ke hospital gitu ya. Jadi cenderung lebih immune terhadap segala ekonomi cycle begitu. Nah, itu defensif adalah sektor yang menarik untuk saat ini. Yang kedua ya kita harus melihat sektor komoditas. Karena kalau kita lihat opportunity apa yang bisa didapat dari tarif Trump seperti ini. Dan kita lihat ada beberapa banyak komoditas yang sekarang harganya itu sudah lagi rendah. Sudah mendekatin harga cost dari produksi itu sendiri. Nah, kalau nanti situasi global sentimennya membaik, ya seharusnya kita ada opportunity bahwa harga komoditas tersebut tuh bisa rebound. Begitu misalnya komoditas nikel yang harganya sekarang sedang rendah-rendahnya. Padahal kita tahu mobil listrik itu masih terus bertumbuh, kebutuhan bateri masih ada. Jadi eventually akan ada cycle yang bisa memberikan pertumbuhan harga di komoditas nikel. Begitu. Kalau perbankan kita harus perhatikan, perbankan di Indonesia masih tetap baik. Tapi tentu kita harus perhatikan situasi likuiditas dan apakah situasi ekonomi ini akan memberikan resiko ke kredit, kesehatan kredit ke depannya dan perbankan kemungkinan harus memberikan provisi yang lebih tinggi untuk mengantisipasi hal tersebut. Begitu. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.